Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan materi pada video-video saya sebelumnya. Materi selanjutnya ini yaitu mengenai uji kelayakan model atau biasa disebut dengan uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta cara pengolahan datanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggunada dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 6-2 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, untuk hipotesis dalam uji F, pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. HO jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Nah, jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Jadi untuk uji F ini dilihat dari variabel X yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua, berdasarkan prof pada F statistik. Nah, jika prof pada F statistik lebih besar dari 0,05, maka HO diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika prof pada F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya di sini saya akan paparkan mengenai koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi yang menerangkan variasi besar hasil R² akan semakin baik. Karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan nilai S² harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai S² sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel Y 100% oleh variabel bebas atau variabel X. Dan jika nilai S² sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai uji T. Untuk hasil uji T menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jadi yang membedakan uji F dengan uji T yaitu pada pengaruh variabel. Jika uji F, maka variabel bebas dilakukan secara bersama-sama. Namun jika uji T, maka variabel bebas dilakukan secara parsial. Nah, selanjutnya hipotesis dalam uji T adalah pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. HO jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua, berdasarkan prof pada F statistik. Jika prof pada F statistik lebih besar dari 0,05, maka HO diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y.
Namun sebaliknya, jika Prof F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan cara melakukan uji kelayakan model atau uji F, selanjutnya koefisien determinasi, dan uji T. Yuk, mari kita simak. Berikut saya akan tampilkan tutorial proses uji F dengan menggunakan program Ifuse. Pertama yang harus dilakukan, kita harus membuka aplikasi Ifuse. Selanjutnya kita klik nama persamaan EQ1 dalam log file. Nah, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Untuk data-data yang saya gunakan di sini masih sama seperti data-data pada video-video saya sebelumnya. Nah, pada output ini menunjukkan bahwa nilai F fantastik yaitu sebesar 7,562/400, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF K-1 sama dengan 5, dan DF2 N-K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, nilai F fantastik ini lebih besar dari nilai F tabel. Nilai fantastik sebesar 7,562/400, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,45583. Dan untuk nilai Prof F fantastik yaitu sebesar 0,00048, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis A diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAT, NPF, suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau variabel ISR. Di sini saya akan menampilkan tutorial uji koefisien determinasi dengan menggunakan program Ifuse. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita harus membuka aplikasi Ifuse. Selanjutnya kita klik nama persamaan EQ1 dalam log file, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk melakukan proses uji koefisien determinasi, kita melihat pada kolom R². Nah, untuk tabel R² ini sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAT, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Di sini saya akan menampilkan tutorial proses uji T dengan menggunakan program Ifuse. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Ifuse. Selanjutnya klik nama persamaan EQ1 dalam log file, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, dari tabel ini dapat menunjukkan bahwa nilai T statistik variabel size yaitu sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39.
Didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yaitu 5,342578 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan untuk nilai prof pada variabel size yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,69. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR. Konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,69. Yang kedua ada nilai statistik ROA, yaitu sebesar minus 0,898099, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA sebesar minus 0,898099 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan nilai prof pada variabel ROA yaitu sebesar 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya untuk T statistik pada variabel DAR sebesar 1,407353, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR yaitu sebesar 1,407353 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan nilai prof pada variabel DAR yaitu sebesar 1,672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya untuk T statistik pada variabel NPF yaitu sebesar minus 2,371637. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF yaitu sebesar minus 2,371637 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan untuk nilai prof pada variabel NPF yaitu sebesar 0,227. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing finance atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR.
Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 sebesar minus 1907. Selanjutnya untuk nilai T statistik pada variabel sukuk sebesar 0,386405, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFN minta sama dengan 30, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk yaitu sebesar 0 minus 0,386405 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,02269. Dan nilai prof pada variabel sukuk yaitu sebesar 0,7013 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR.